teman-teman yang ada di Zoom dan ada di live YouTube. Pada kesempatan malam hari ini, tanggal 27 bulan Maret tahun 2022, diadakannya diskusi santun dari Pak Al-Hidayah melawan Pak Malik. Oke, sebelum memulai acaranya, untuk iklannya Pak Kaisar dan Pak Agus disilahkan untuk memberitahukan siapa saja yang live dari kekristenan dan siapa saja yang live dari Islam. Silakan. Ya, silakan Pak Agus duluan lah. Agus. Dari kami tidak ada yang live karena ada acara lain di sana live untuk live. Jadi itu aja. Al-Hidayah live enggak, Bang Al-Hidayah? Tidak, Ustaz Agus. Oke, dari YouTube channel Kristen yang menyiarkan kebenaran Kristen pada malam hari ini adalah Family in Christ Official, Erben Channel, Buah Sulung Channel, Antonis TV Channel, Teolog Kontekstual, Sang Apologet 12, Christian Prince plus 62, Domba Kecil Channel, Kanuru Channel, dan Citos Apologet Channel. Demikian, moderator, silakan. Ya, terima kasih Pak Kaisar dan Pak Agus Supeno. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini diskusi yang akan berlangsung dengan tema kerasulan Muhammad dan Paulus ya Pak ya, Pak Kaisar. Iya. Baik, siap. Yang dari pihak Kristen diwakili oleh Pak Malik dan dari pihak Islam diwakili oleh Pak Al-Hidayah. Oke, teman-teman, saya di sini akan menyampaikan rules diskusinya, di mana 8 menit opening statement masing-masing narasumber, kemudian tanya jawab, itu akan berlangsung sampai 6 kali. Jadi masing-masing kedapatan 3 bertanya dengan 3 kali menjawab. Kemudian ada sesi battle sama 25 menit. Dan di terakhir ada closing statement 8 menit masing-masing narasumber, dan nanti saya mau tanya dulu apakah pihak narasumber bersedia diadakannya sesi partisipan atau bagaimana? Pak Malik sama Pak Al-Hidayah. Tidak usah lah, Bu. Kita persingkat aja sebab besok juga saya mau kerja, jadi saya mau awal ini. Ya. Baik. Siap. Baik teman-teman, seperti yang sudah dikatakan oleh narasumber, tidak adanya sesi partisipan ya. Jadi udah fix, saya ulangin lagi rules-nya, 8 menit opening statement masing-masing narasumber, 2 menit bertanya, 7 menit dalam menjawab, kemudian 25 menit battle, kemudian 8 menit closing statement masing-masing narasumber. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan dari kekristenan untuk opening statement. Pak Malik, silahkan. Ya, shalom. Assalamualaikum untuk saudara Kristen dan sahabat kami, yaitu teman-teman yang masih meminta petunjuk. Kita Al-Hidayah adalah kerasulan yang benar. Siapa? Apakah Muhammad atau Rasul Paulus? Dikutip dalam Kisah Para Rasul 17, dimulai dari ayat 21, pada saat itu Rasul Paulus berkhotbah kepada para penyembah berhala Yunani, yaitu penyembah Dewi Artemis, yang konon katanya membawa kesuburan. Di situ Rasul Paulus berkata, "Hai orang-orang Athena, saat aku berjalan-jalan dan melihat-lihat barang-barang pujanggamu, aku bertemu juga suatu kuil dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepada kamu, yaitu Tuhan yang menciptakan langit bumi, menciptakan segala manusia, segala ciptaan, membuat batas-batas waktu, wilayah, untuk memperkenalkan bahwa Dia itu ada." Dari sini satu poin menunjukkan bahwa apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah suatu kebenaran yang membuktikan bahwa dia adalah rasul yang benar. Tentu seorang rasul memiliki kategori tertentu sehingga ia bisa disebut rasul. Pertama, dia harus adalah orang yang terpelajar. Karena bagaimana mungkin dia bisa memimpin umatnya kalau dia tidak terpelajar? Dan puji Tuhan, Rasul Paulus sangat memenuhi kriteria itu. Karena dia adalah seorang ahli Taurat, di bawah bimbingan langsung oleh Rabi Gamaliel, yang pada waktu itu adalah rabi besar orang Yahudi. Kedua, rasul ini adalah orang yang tadinya mungkin bukan orang baik, tapi kemudian menjadi orang baik setelah bertobat. Dan puji Tuhan,
Rasul Paulus bukanlah hal kebalikannya yang tadinya baik, lalu kemudian diangkat menjadi rasul, tiba-tiba tidak menjadi baik-baik saja. Tapi apa yang Rasul Paulus lakukan ketika dia ingin menganiaya semua orang yang percaya, disitulah Tuhan datang sendiri untuk melantik Rasul Paulus sebagai alat menyampaikan Injil kebenaran, di mana bahwa menyembah Tuhan bukan lagi harus di gunung Gerizim ataupun di Yerusalem, sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Yohanes 4 ayat 20-22. Dan hal ini makin membuktikan bahwa rasul yang benar adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan sendiri, bukan dengan perantaran malaikat, bukan dengan perantaran orang yang ngaku-ngaku sebagai pendeta. Dan sebagaimana kita melihat bagaimana nabi-nabi seperti contohnya Nabi Musa, Yeremia, ya kan, Daud, bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 3, "Hai Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang engkau injak adalah tanah suci." Tuhan datang sendiri kepada Musa untuk melantik kenabiannya. Demikian juga Nabi Yeremia, "Sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau." Demikian juga Raja Daud, bahwa dia telah menunjuk seorang Mesias yang layak di hadapannya, yaitu Daud. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kriteria rasul atau kriteria utusan adalah harus dilantik oleh Tuhan itu sendiri. Dan lagi-lagi puji Tuhan, seperti yang sudah kita simak dalam Kisah Para Rasul 9, di mana Tuhan Yesus sendiri datang untuk melantik Rasul Paulus dan membaptisnya dengan kebenaran untuk menjadikan alat memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, kemudian ajaran yang benar bagi seorang rasul adalah mengajarkan moral, mengajarkan etika, dan hal itu tidak boleh bertentangan dengan Tuhan. Nah, hal ini ternyata benar dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Pada waktu itu sidang konsili pertama Yerusalem yang kita kenal sebagai konsili pertama, kemudian disusul nanti konsili kedua, yaitu konsili Nisea. Di sini Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain dengan keputusan dari Roh Kudus telah membuat satu keputusan yang tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Apa? Yaitu syariat tata cara hidup orang-orang Kristen. Ini sudah memenuhi syarat-syarat sebagai. Dan ajaran yang benar bagi seorang rasul yang benar-benar diutus oleh Tuhan adalah ajaran yang membawa revolusi dalam hal positif. Sekarang apa yang Rasul Paulus ajarkan berdampak negatif? Tidak ada. Rasul Paulus mengajarkan jangan sampai kamu marah sebelum matahari terbenam. Jangan sampai kamu marah seperti itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan pemburit. Pemburit tidak akan diampuni dosanya. Artinya bagi Anda yang merasa sedang terbelenggu dalam masalah LGBT dan lain sebagainya, keluar. Itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan sebarkan Injil dengan damai. Jangan jadi orang malas. Rasul Paulus mengabarkan Injil sekaligus dia bekerja dengan kedua tangannya. Supaya dia juga bisa menghidupi dirinya sekaligus mengabarkan Tuhan. Nah, ajaran-ajaran seperti ini adalah ajaran-ajaran yang menggembleng kita sebagai umatnya, umat Tuhan Yesus. Untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam ketaatan, dan untuk hidup dalam kerajinan sesuai dengan moral dan akhlak yang berlaku. Dan nyatanya benar. Terima kasih atas jasa Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Rasul Paulus. Sehingga hukum di Indonesia pun sangat berdampak dengan ajaran kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kemudian disebarkan oleh Rasul Paulus. Apa maksudnya? Indonesia cinta damai, Indonesia negara NKRI. Penuh dengan kebudayaan, keberagaman, tapi saling mencintai. Tidak ada yang namanya paksaan untuk mengikut suatu ajaran sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan. Apabila kamu mengetuk sebuah pintu dan mengucap salam, tapi jika salammu itu ditolak, kebaskan debu kakimu, maka orang itu tidak layak untuk menerima salam. Hal itu juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika orang-orang Yahudi yang masih pada waktu itu bebal, tidak mau menerima Tuhan Yesus, Rasul Paulus memisahkan golongannya dengan orang-orang bebal seperti itu. Karena apa? Karena penyebaran Injil yang Rasul Paulus lakukan tidak didasari dengan paksaan. Tidak membawa pasukan berkuda, tidak membawa pedang, tidak membunuh seseorang siapapun itu. Dan inilah seharusnya utusan yang benar. Utusan yang membawa kepada revolusi dalam hal positif, merubah tatanan dan cara pandang dunia. Yang tadinya dunia itu barbar, tentang perbudakan dan lain sebagainya, poligami. Hal itu hanya diajarkan oleh agama-agama yang
keterbelakangan yang tidak bisa berbaur dengan budaya, di mana budaya yang zaman sekarang adalah budaya orang-orang yang mau berpikir maju, orang-orang yang mau berubah untuk saling menghargai. Dan Kristen sudah mengajarkan itu terlebih dahulu. Inilah alasan kenapa kami mengakui Rasul Paulus sebagai salah satu daftar rasul-rasul yang dimuliakan oleh Tuhan, bahkan diutus langsung oleh Tuhan. Dan tetap saja inti daripada semua itu bukan kepada Rasul Paulus sebenarnya, tapi kepada Tuhan Yesus yang mengutus Rasul Paulus untuk menjadi alat, hanya sebuah alat. Jadi yang namanya alat, yang namanya nabi, yang namanya hamba, yang namanya rasul, utusan, itu tidak lebih hanya media Tuhan menyampaikan firman-Nya. Maka rasul ini tidak perlu hidup enak atau mementingkan kepentingannya, atau Tuhan harus mencukupkan semua keperluannya dari mulai sandang, pangan, papan, dan perkawinan. Itu tidak perlu. Dan hal ini memang dialami oleh Rasul Paulus. Dia sampai bertelanjang di tengah lautan, digigit ular tapi dia diselamatkan, ya kan? Terpenjara tapi dia tidak mengeluh. Oke, waktunya sudah dan selesai. Lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Malik. Penyampaian yang sangat baik sekali tentang kekristenan dan semoga tercapai ya. Dan dari Islam 8 menit dimulai dari Anda berbicara Pak Hidayah. Dimohon dengan menyampaikan syiar Islam ya. Silahkan. Iya. Oke, terima kasih dengan waktu ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak FEC atas undangan di sini berdialog bersama Malik. Dan insya Allah dengan qada dan qadar Allah kita mengharapkan dialog pada hari ini akan berjalan dengan baik insya Allah seperti yang diharapkan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulus hadu bi anna muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Oke, terima kasih atas waktu ini. Terlebih dahulu saya menyapa selamat malam kepada Saudara Malik dan teman-teman Kristiani. Juga Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada saudara-saudaraku seakidah yaitu Islam. Mengenai kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, itu kalau dari pihak saudara kita Nasrani menyampaikan yang begitu panjang lebar tentang Kristenan, mungkin di Al-Quran ini tidak kurang hebatnya menurut pahaman masing-masing ya. Menurut saya juga, sungguh Rasulullah ini diutus oleh Allah untuk pemberi rahmat kepada sekalian alam. Itu ada di surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar baik dan peringatan kepada semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa fatalinnas. Nah, di dalam Islam itu sendiri, kalau kita berbalik ya, ini timbang balik. Pertama, Rasul yang ummi itu menurut saya itu lebih benar dibanding daripada orang yang terpelajar. Karena apa yang kita tahu, mana-mana otoritas pelajaran di muka bumi itu nanti menjerumus kita. Daripada pelajaran itulah kita mengetahui hal-hal yang bahkan tidak terjangkau oleh pikiran dan mata telinga kita. Karena melalui pelajarannya yang terlalu tinggilah kita manusia ini kadang-kadang akan leka dan akan lupa semuanya daripada ajaran mana yang kita anut sebelumnya. Kedua, menurut Islam bahkan tidak boleh seorang rasul itu berakhlak yang mungkarimanya tidak baik atau berakhlak yang buruk walaupun sesudah dan sebelumnya, karena dia diutus oleh Allah menjadi petunjuk dan renungan kepada sesama manusia. Apalagi dia adalah utusan daripada Tuhan. Yang ketiga, teladan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa agama yang benar, walaupun itu adanya di belakangan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah 1,8 miliar ya juta orang Islam di muka bumi. Yang itu hanya adanya di belakangan. Jadi daripada penyampaian ini, Rasulullah sebaliknya
Mengapa dia diutus oleh diturunkan wahyu melalui malaikat? Karena kita percaya ada malaikat. Kalau kita hanya percaya hanya ada Allah, ya, hanya ada Allah dan tiada malaikat. Apakah kira-kira benarlah itu Allah itu perlu turun naik dari langit ke bumi untuk menyampaikan berita kepada orang-orang? Na'udzubillah. Di dalam Islam, Allah sebagai gambaran Allah Tuhan semesta alam yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak harus turun naik ke bumi untuk memberikan inilah firman-Ku ayat pertama, inilah firman-Ku ayat kedua, dan sampai beribu-ribu firman. Karena itulah Allah mewahyukan melalui perantara malaikat Jibril di surah An-Nahl 102 dan 116 bahwa malaikat Jibril sebagai Rohul Kudus penyampai firman kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar yang ada di muka bumi. Lalu yang seterusnya, Islam sungguh diajarkan dengan kesesuaian batas-batas logika kemampuan otak otoritas manusia berpikir sebagai pedoman tuntunan hidup, karena di dalam Islam itu sendiri terikat dengan hukum hakam. Bahkan semua pekerjaan umat manusia dimulai dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saya kira tidak ada otoritas manapun agama di muka bumi ini menyebut nama Allah di setiap pekerjaannya atau memulai setiap aktivitas yang dimulai sehari-hari. Itu hanya dalam Islam, insya Allah, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, yang seterusnya, yang keempat, Al-Quranul Karim adalah benar-benar petunjuk kepada umat manusia. Setelah dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu kita boleh baca di dalam surah Al-Baqarah 285. Ya, yang Rasulullah ini beriman kepada Al-Quran dan begitu jugalah kami yang ditinggalkan dua perkara. Apa itu Al-Quran yang otoritasnya tidak dapat disangkal oleh manusia? Bagaimana Rasulullah boleh tahu keberadaan Adam alaihi salam, keberadaan Abraham, keberadaan Ishak, Yakub, Salomo, Musa, Daud, dan Yesus yang ada beribu bahkan dan ratusan tahun sebelumnya. Dan bagaimana juga Rasulullah pula boleh tahu bahwa adanya Tuhan yang tidak kelihatan tetapi boleh berwujud dengan sifatnya yang qadim. Jadi itulah Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus sahaja, bagaimana fakultas manusia yang 4000 tahun silam mengetahui bahwa ada satu jasad yang diawitkan tubuhnya dan itu masih ada tanda-tandanya sampai sekarang, yaitu Fir'aun, yang masih utuh untuk menjadi bukti dan peringatan kepada orang-orang yang ingkar. Jadi saya harap diskusi pada malam ini akan berjalan dengan baik. Insya Allah, kalau pepatah Melayu mengatakan Anda sopan, saya akan segan. Jadi inilah pegangan saya sebagai orang Melayu, Malaysia. Insya Allah ini kita akan berpegang kepada akhlak yang tentunya kita sebagai narasumber adalah tuntunan pendengar yang ada di luar sana. Oke, demikian mungkin daripada saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan bahasa atau terkasar bahasa di sini. Terima kasih dengan waktu ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Al-Hidayah. Penyampaian yang sangat luar biasa dari kedua narasumber. Kemudian kita beralih ke tanya jawab antar narasumber ya teman-teman. 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Dimulai dari Pak Al-Hidayah bertanya kepada Malik. Nanti Malik akan menjawab selama 7 menit. Waktu akan di start ketika Anda berbicara. Pak Al-Hidayah, persilakan. Baiklah. Terima kasih, Tuan Moderator. Saudara Malik, saya cuma bertanya simple, mungkin daripada saya untuk kita melengkapi aja diskusi pada malam ini. Apakah firman yang diberikan Yesus kepada Paulus ketika dia mengangkat
Paulus ini sebagai nabi? Kira-kira firman apa dan ayat berapa? Itu aja. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat baik sekali. Pak Malik dipersilakan 7 menit untuk menjawab sampai habis. Nanti Pak Malik akan bertanya setelah dari ini ya. Silahkan Pak Malik. Iya, puji Tuhan, terima kasih sahabat saya Al-Hidayah untuk pertanyaannya yang lumayan menarik untuk dibahas. Dan langsung saja, dalam Kisah Para Rasul 9, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berkomunikasi langsung kepada Rasul Paulus. Dengan mengatakan apa? Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya kan? Lalu kemudian hal itu disampaikan lagi kepada Ananias. Di sini, ya, jika hanya Rasul Paulus yang bersaksi, tentu kesaksiannya adalah bohong. Tapi kalau ada orang lain yang bersaksi, kesaksian dua orang itu sah, yaitu dirinya sendiri dan orang lain. Nah, sedangkan kesaksian yang Rasul Paulus sampaikan, ini sah. Makanya Tuhan Yesus selain berfirman kepada Rasul Paulus, berfirman juga kepada Ananias, bahwa engkau harus pergi ke jalan lurus, Ananias, baptis di situ, yang bernama Saulus, dia akan menjadi alatku. Jadi kerasulan Paulus ini rupa-rupanya bukan berasal dari kesaksiannya sendiri, atau dia mengaku-ngaku mendapat wangsit dari penampakan sosok arwah. Enggak, puji Tuhan enggak seperti itu, tapi ada saksi lain. Ya kurang lebih firmannya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya jelasin lagi, ini sekali bertanya, sekali menjawab ya Pak ya. Baik, sekarang waktunya untuk Pak Malik bertanya kepada Pak Al-Hidayah, 2 menit, nanti Pak Al-Hidayah menjawab 1 menit. Silakan Pak Malik. Jadi makna dari rasul itu adalah utusan. Yang mana utusan ini setara dengan kurir ekspedisi. Atau bisa kita samakan dengan bartender. Yang tugasnya hanya disuruh untuk mengantarkan kopi atau teh. Nah, apakah pantas seorang bartender terlalu dipenuhi semua keinginannya? Ingat, keinginannya. Apakah perlu seorang bartender atau kurir ekspedisi dimuliakan di samping nama ya, bos yang mengutusnya? Nah, silakan Pak Al-Hidayah. Oh, ini sekali bertanya ya? Ini sekali bertanya ya? Iya, nanti akan dilanjutin di sesi berikutnya. Kalau gitu saya sambung pertanyaan karena sekali bertanya. Oke. Dan kalau memang ya menurut Pak siapa ini Al-Hidayah bahwa kurir ekspedisi atau bartender ini tidak perlu ya dipenuhi semua keinginannya atau sampai namanya disandingkan hanya karena dia sudah membawa barang atau membawa kopi teh kepada orang yang dipesankan, lalu kemudian namanya disanding-sandingkan di samping nama bosnya pemilik kafe atau bos dari kurir ekspedisi itu. Kalau memang tidak perlu, kenapa hal ini terjadi sebaliknya dalam Islam? Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Malik. Silahkan untuk Pak Al-Hidayah 7 menit. Waktu akan di-start ketika Anda berbicara. Oke, pertanyaan beliau ini tidak menggunakan nas ya, tapi ini di luar daripada nas. Jadi makanya saya juga menjawab harus menggunakan logika aja. Pertanyaan daripada beliau, coba Bro Malik perjelas dulu pertanyaan Anda tadi itu. Karena ini bukan menggunakan Al-Quran. Jadi di sini saya ingin menggali pemahaman Rasul yang Anda pahami. Semoga Anda tidak salah paham. Bahwa Rasul ini ya mungkin kita bisa setarakan seperti, kita bisa analogikan seperti kurir ekspedisi atau bartender yang mungkin tugasnya hanya mengantarkan kopi atau teh. Betul? Setuju Al-Hidayah? Sampai sini setuju? Itu pertanyaannya. Sampai sini setuju dulu? Iya, itu pertanyaannya. Ya, oke. Setuju? Setuju atau belum? Bagaimana kamu bertanya setuju kalau saya belum jawab? Oh. Beri saya waktu untuk menjawab ya. Saya perlu sebentar, karena ini 1 kali bertanya, 1 kali menjawab. Jadi aku butuh konfirmasi dari kamu, apakah benar pemahaman Rasul menurut kamu ini ya hanya seorang utusan saja, seperti kurir ekspedisi atau bartender? Nah, kalau kamu memang setuju ya bahwa memang Rasul ini hanya kurir atau bartender yang memang tugasnya disuruh dan tidak perlu namanya sampai dimuliakan di sisi bosnya, kenapa hal ini
terjadi sebaliknya dalam Islam. Apa ini? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di situ aja Bro Malik ya, supaya jangan kita nanti kepanjangan, nanti kita mengilak hal-hal yang lain itu. Silakan Pak Hidayah dijawab. Oke. Kedengaran ya suara saya ya? Ya, siap Pak. Alhamdulillah. Terdengar. Baik, apakah boleh seorang rasul sahaja tanpa itu kalau fahaman saya, karena saya tidak begitu fasih dengan bahasa yang diutarakan oleh Saudara Malik tentang blender apa semua itu. Tapi yang saya tangkap di sini, apakah boleh ya mengimani hanya seorang rasul sahaja sebagai pembawa teh begitu, sebagai pembawa kabar. Dalam Al-Quran bukan hanya satu rasul yang dikatakan oleh Allah, tetapi yang rasul yang khataman nabiin hanya Rasulullah. Untuk apa? Itulah tujuannya tadi, pemberi peringatan dan kabar gembira. Wa ma arsalnaka illa fatalinnas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi, ketika rasul ini datang kemudian, walaupun dia hanya separuh orang, kita ukur dengan pengajarannya. Ini fahaman definisi Islam ya. Kami ukur daripada pengajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui akhlak beliau. Apa itu? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kami ditinggalkan dengan perkara-perkara seperti hukum hakam dan alhamdulillah hukum-hukum ini juga terdapat di ajaran sebelumnya. Sebelum Islam itu sendiri. Tapi saya tidak menyinggung agama mana, keyakinan mana, tetapi apa yang jelas, saya sudah mengatakan awal-awal tadi, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk kepada manusia. Apa itu? Walaupun disaksikan oleh hanya satu orang, kebenarannya. Zina juga ada hukumnya. Mencuri ada hukumnya. Berpuasa itu wajib. Ya, apa saja larangan di muka bumi yang sekarang yang kita kenal itu insya Allah ada di dalam Al-Quran. Walaupun saya ini bukan pakar Al-Quran, tetapi sekarang kita dipermudali oleh media massa atau googling. Kira-kira kalau diri pribadi saya ada keraguan, saya berpandukan kembali kepada Al-Quranul Karim. Kalau memang saya tidak ketemu jawaban, baru nanti saya pertanyakan kepada diri saya. Tetapi alhamdulillah, sekarang ini, setakat ini, apa yang saya ragukan tentang pengajaran masih ada yang saya dapat jawabannya. Itulah keunggulan Al-Quran. Tetapi saya tidak akan menyinggung keyakinan lainnya sesuai dengan apa yang dipertanyakan Saudara Malik. Jadi jawaban saya simpel. Dalam Islam, walaupun itu hanya satu orang, kalau memang kesaksiannya itu benar, sesuai dengan logika manusia, sesuai dengan konsep Tuhan yang benar, keagamanya yang benar, akidahnya yang benar, dan apa saja ibadah-ibadah yang benar, itulah tuntunan hidup kepada manusia karena tidak bertentangan dengan hukum alam. Oke, itu jawaban saya. Yang kedua, saya menanggapi sedikit tentang pernyataan Bro Malik tadi di Kisah Para Rasul 9 dari 3 sampai 7. Bahwa di situ Yesus berkata, akulah yang kau aniaya itu. Di situ mereka itu murid-murid melihat tapi tidak mendengar. Di Kisah Para Rasul yang lain 22:9, mereka mendengar tetapi tidak melihat. Padahal kesaksian ini menurut mereka tadi Bro Malik valid. Bagaimana dengan kesaksian Yesus sendiri? Di Kisah Para Rasul 26 nomor 16 sampai 18, kata Yesus, aku menampakkan diri kepadamu. Ini kebalik. Di situ di Kisah Para Rasul yang 2, Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nah di ayat Kisah Para Rasul 16 sampai 18, 26, 16, 18, Yesus yang menampakkan diri. Aku menampakkan diri kepadamu. Jadi kalau sudah si Fulan menampakkan diri sama saya, maka saya tentu kenal si Fulan. Saya tidak perlu tanya, Fulan kau siapa? Oke, jadi itu tidak apa-apa. Itu keyakinan masing-masing. Kita tidak boleh untuk menyalahkan itu. Tetapi kalau ada yang perlu kita boleh sanggah. Saya kira itu hanya boleh kita lafazkan bukan untuk memperlemahkan, tetapi hanya untuk memperingati diri sendiri. Sebentar Pak Al-Hidayah. Ini waktunya Anda untuk menjawab. Nanti ketika bertanya, silakan Anda bertanya. Fokus saja untuk menjawab mengenai pertanyaan Pak Malik dengan iman Bapak. Saya tidak bertanya di sini, Bu. Saya tidak bertanya. Ya, fokus di menjelaskan iman Bapak tadi mengenai pertanyaan Malik. Silakan ya Pak. Ya, tapi belum Malik, 28 detik.
Iya, Waktu iya, iya. akan di-stop ketika Anda berbicara, silahkan. Iya. Tidak apa-apa. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Sebenarnya saya tidak sedang bertanya apakah memang kalau sudah ditanya terus kita bilang iya. Padahal kita mungkin ada juga sedikit kekeliruan atau mau tahu yang pasti gitu. Tapi tidak apa-apa. Karena ini tempat kamu, saya hargai kamu. Saya ikut alur kamu dan mungkin itulah jawaban daripada saya untuk waktu ini. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Al-Hidayah. Saya ulangi lagi ya teman-teman, baik narasumber Kristen dan Islam. Ketika menjawab dari pertanyaan masing-masing lawan, dimohon dengan untuk menjawab sesuai dengan iman masing-masing tanpa harus menyinggung yang lain ya. Kecuali nanti di sesi battle, baru kalian nanti akan saling singgung. Oke? Baik, silakan Pak Al-Hidayah bertanya untuk Malik 2 menit, nanti akan dijawab oleh Malik sama 7 menit. Silakan Pak Al-Hidayah, waktu akan di-start ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Oke, tadi yang saya tanyakan pertama, apa firman Yesus kepada Paulus, dan ternyata firmannya hanya baptis ya. Hanya baptis. Oke, yang kedua, siapa sesungguhnya yang mengangkat Paulus ini menjadi rasul? Apakah daripada Yesus, ataupun Allah Bapa, atau Paulus itu sendiri? Itu simpel itu, Saudara Malik ya. Terima kasih, itu aja dari saya. Kita hemat waktu aja. Baik, terima kasih Pak Al-Hidayah. Silakan Pak Malik 7 menit menjawab. Dimulai dari Anda berbicara. Oh, termute ya. Sabar ya. Saya buka. Iya, jawabannya simple, sahabatku Hidayah. Kalau kamu dengar ya, dipahami sekali lagi, bahwa kesaksian seorang nabi, kesaksian seseorang pada zaman dulu, harus 2 orang. Yaitu dirinya sendiri dan 1 orang lagi. Kalau ada orang yang mengaku nabi, tapi kesaksiannya cuman sepihak, nah itu perlu dipertanyakan kenabiannya. Jangan-jangan fata morgana, jangan-jangan keselio matanya. Nah, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Ananias, pergilah kepada jalan yang lurus. Dengarkan baik-baik Al-Hidayah. Pergilah kepada jalan yang lurus. Di situ kamu akan menemui seorang yang bernama Saulus. Ia sekarang duduk dan berdoa. Baptislah dia, ya, karena dia yang akan menjadi alatku. Dan aku akan menunjukkan baginya berapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Kurang lebih ayatnya berbunyi seperti itu. Nah, ketika di sini dikatakan alat, maka di situ Rasul Paulus diutus sebagai rasul. Makanya saya tadi tanya samamu, rasul ini apakah menurut kamu setara dengan bartender dan kurir ekspedisi? Jadi kalau ada rasul ya, yang kehidupannya sangat dimakmurkan oleh Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Apakah dia benar-benar rasul atau rasul salah urat? Karena Tuhan memakai yang namanya rasul, yang namanya utusan, itu sebagai alat. Yang namanya alat ya sudah alat saja. Tidak perlu terlalu dipercukupi. Ya maksudnya tidak perlu miskin-miskin juga. Tapi nggak perlu sampai terlalu disodorkan sandang, pangan, papan, perkawinan. Itu nggak masuk logika bagi para rasul. Karena bisa kita melihat bagaimana perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul pada zaman dahulu. Dari Nabi Musa sampai nabi-nabi berikutnya, bahwa mereka menanggung penderitaan, apalagi nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil dalam Alkitab. Mereka harus diutus di tengah-tengah masyarakat yang bebal pada saat penjajahan, pada saat pembuangan. Bukan masa-masa yang enak. Bukan tiba-tiba ketika mereka jadi rasul, yang tadinya bukan pembunuh, tiba-tiba jadi pembunuh. Yang tadinya setia, tiba-tiba menjadi tidak setia. Yang tadinya setia terhadap satu pasangan, tiba-tiba jadi begitu. Nah, nggak seperti itu konsep nabi dan rasul. Yang namanya utusan, ya sudah, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Dan kamu tidak semerta-merta menjadi raja ketika kamu adalah nabi, bukan. Justru kamu lebih hamba daripada seorang hamba ketika kamu menjadi utusan. Itu yang harus kamu pahami. Ya, ini waktu masih banyak ya. Dan Rasul Paulus perlu diketahui, ajaran Rasul Paulus tidak ada yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah terang dan garam dunia. Hal itu dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia mengabarkan Injil, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Yunani.
Bahkan dalam salah satu suratnya dia berkata, untuk orang Yunani aku adalah rasul bagi orang Yunani, dan untuk orang Yahudi aku adalah rasul bagi orang Yahudi. Artinya apa? Kita diajarkan untuk beradaptasi supaya dimanapun kita berada, jangan sampai kita bentrok dengan budaya. Jangan yang kayak kasus kemarin pawang hujan dibuat viral, ini musyrik gak seperti itu, jangan. Karena budaya, kearifan lokal tidak boleh bertentangan dengan iman. Ketika mengabarkan Injil, ya kabarkan keagamaan, kabarkan iman yang benar. Tapi jangan menyalah-nyalakan kearifan lokal, jangan seperti itu. Dan hal ini benar dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa budaya dan iman bisa berdampingan. Dan puji Tuhan, ternyata ajaran Rasul Paulus cocok dengan apa yang ada di Indonesia, dengan kearifan lokal, budaya, bahasa, kemudian adat-adat leluhur. Bukan Kristen memperbolehkan yang namanya penyembahan berhala, nggak boleh. Tapi kalau misalkan contoh itu hanya sekedar menghormati orang-orang yang sudah mendahulu kita, dengan misalkan pergi ke pemakaman lalu kemudian menaburkan bunga, ya nggak masalah. Hanya yang penting jangan sampai masuk dalam konteks berhala. Kemudian Rasul Paulus juga mengajarkan yang namanya norma-norma kehidupan. Jangan sampai kamu jadi LGBT, jangan sampai kamu mencuri, jangan kamu marah dan dendam. Jangan ketika kamu mengabarkan Injil bawa pedang dan berpasukan berkuda, dan jangan juga kamu membunuh ketika kamu mengabarkan Injil. Hal ini membuktikan bahwa Kristen itu agama yang benar-benar diwahyukan oleh Tuhan. Makanya coba lihat, agama nomor 1 di dunia adalah Kristen. Kenapa Kristen sangat lambat bertumbuh pada abad-abad 6 dan 7? Karena pada waktu Kristen sebelum menjadi agama negara, di situ Kristen dipersulit oleh kerajaan Romawi. Jadi kalau ada yang bilang kalau Kristen ini ajaran Romawi, itu fitnah dusta besar. Orang-orang Romawi sendiri membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, bahkan sampai membakar mereka. Makanya pertumbuhan Kristen pada waktu itu mungkin sangat lambat. Nah kemudian ketika Kristen sudah menjadi agama negara dan mulai menyebar sampai ke Eropa, disitulah Kristen mulai menunjukkan taringnya. Dan puji Tuhan lagi, kami diberkati sebagai agama nomor 1 di dunia. Sekarang kita lihat bagaimana kerasulan Paulus ini dalam bekerja, menghasilkan umat-umat yang sukses. Teknologi diciptakan dari Kristen. Listrik diciptakan oleh orang-orang Kristen. Bahkan negara yang paling jago main bola pun, Brazil, itu juga negara mayoritas Kristen. Negara dengan negara-negara maju adalah negara-negara Kristen. Ini membuat umat yang berkualitas. Apa yang Rasul Paulus sampaikan, ya, benar-benar dipupuk dengan baik sehingga menghasilkan tunas-tunas yang baik pula, buah-buah yang baik pula. Nah sekarang pertanyaannya, kalau boleh saya bertanya ini, apakah hal yang sebaliknya itu terjadi pada diri Anda atau umat Anda? Gitu. Ya saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Malik. Jawabannya sangat baik sekali. Kemudian ini adalah pertanyaan yang kedua dari Pak Malik untuk Pak Al-Hidayah. Dipersilakan Pak Malik 2 menit dan Pak Al-Hidayah menjawab 7 menit. Silakan Pak Malik. Bisa raise hand Pak Malik. Iya, sahabatku Al-Hidayah, dosa yang paling tidak terampuni dalam Islam adalah dosa syirik. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang dosa syirik atau menyekutukan Allah ini adalah dosa yang tidak terampuni, apakah dosa tidak mengakui Muhammad sebagai nabi juga tidak terampuni? Kalau memang iya, nah sekarang kita kembali lagi kepada analogi yang saya berikan. Ingat, Rasul hanya kurir ekspedisi atau bartender yang tugasnya cuma disuruh-suruh alat. Jadi bagaimana ketika saya tidak mengakui kurir ekspedisi atau bartender yang bekerja, maka saya tidak bisa dianggap masuk surga. Ya. Ingat, dosa yang paling diharamkan atau tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik yang tidak bisa membawa kita kepada surga. Tapi jika ketika dosa tidak mengakui Muhammad sebagai nabi juga tidak bisa membawa kita kepada surga, apakah itu tidak disebut syirik? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Al-Hidayah? Iya. Menangkap apa pertanyaannya Pak? Ya, sudah. Oke, baik, silakan Pak. 7 menit Pak. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan daripada saudara kita, saudara Malik, apakah dosa syirik yang paling besar itu
boleh diampuni atau apakah tidak mengakui Rasulullah sebagai Rasulullah itu lebih daripada dosa syirik? Gitu. Apa yang saya tangkap ya. Sebelumnya saya menanggapi sedikit. Bukan saya membantah, tapi saya cuma menanggapi, mungkin ada tanggapan sedikit. Tentang pertanyaan saya tadi, siapa yang mengangkat Paulus menjadi Rasul? Bro Malik menjawab, di situ kesaksian perlu ada 2 orang baru itu benar. Sementara kalau kita baca di Roma 11, 13, 14 itu kan terang di situ. Maaf, Pak Al-Hidayah, ya kita fokus aja untuk menjawab ya Pak ya. Kalau untuk sesi itu nanti bisa di battle aja Pak. Ya di sini mungkin Pak Al-Hidayah kurang menangkap pertanyaannya. Pertanyaan dari Malik begini Pak. Kalau si Baginda hanyalah seorang utusan, hanya utusan. Lalu ya Pak ya. Kalau tidak mengakui utusan itu sebagai utusan yang diutus oleh yang terutus, ya Pak ya, apakah itu disebut dosa syirik atau tidak Pak? Silahkan Bapak mulai bisa untuk menjelaskan dosa syirik itu apa, kemudian tanggapi pertanyaan dari Pak Malik. Silahkan Pak. Oh, nanti tanggapi belakangnya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Apakah kalau tidak mengakui kerasulan Rasulullah Muhammad SAW itu dosa syirik? Jelas. Karena apa? Islam diajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di luar daripada itu, memang itu adalah syirik. Tetapi, apakah nabi-nabi yang sebelumnya, di sini ada persoalan. Apakah nabi-nabi yang sebelumnya mengucapkan 2 kalimat syahadat melalui nama Rasulullah? Tidak. Karena apa? Dalam Islam, Rasulullah ini adalah khataman nabiin, penutup segala nabi. Dan pada masa itu, Islam belum disebarkan di seluruh dunia. Ketika Islam sudah disempurnakan sesuai dengan surah Al-Imran, surah Al-Maidah ayat 3, disitulah kemudian baru mewajibkan 2 kalimat syahadat melalui kerasulan Rasulullah, pengakuan sebagai nabi. Nah, kalau yang di luar daripada itu yang sekarang kepada umat, itu pasti syirik. Pastilah itu sesama mereka syirik. Kenapa? Karena selain daripada tidak mengakui kerasulan, mereka juga itu otomatis tidak mau beriman kepada Allah. Contoh, kalau saya hanya beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul, itu saya membantah hukum rukun iman di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, yang mana mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, berpuasa ibadah Ramadan, menunaikan zakat fitrah, dan menunaikan ibadah haji kalau mampu, kalau berkemampuan. Jadi kalau apa yang saya pahami, Bro Malik, setakat ini, sebagai agama Islam yang diridhoi oleh Allah dan diturunkan kepada seluruh umat manusia, bukan terkumpul kepada Bani Arab atau kaum-kaum yang di sana, tetapi di dalam perintah Allah itu dalam Al-Quran, Qul ya ayuhan nas, ini kepada semua umat manusia, maka disitulah wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pasti syirik itu. Sebab apa? Tentu mereka itu tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah. Karena kalau hanya beriman kepada 1 orang, maka itu batal yang 1 orang. Sedang itu tidak diwajibkan. Nah, kalau dalam Islam sendiri, mengenai apakah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah, tidak ada. Bahkan dalam banyak-banyak yang selama ini Islam yang saya dengar, setinggi manapun dosa kita di muka bumi, itu insya Allah diampuni. Dengan apa? Ta'aruf. Caranya mengabdi, menyesali, atau kembali kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Sebab itulah setiap nama Allah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi alhamdulillah Islam itu memang terjamin kami akan selamat karena mengucapkan di setiap pekerjaan seperti di awal opening statement saya tadi, di awal pekerjaan kami dengan memuliakan nama Allah terlebih dahulu
Karena bagi Islam hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa besar. Nah, kalau pertanyaan Anda, apakah itu syirik? Kalau tidak mau beriman kepada Rasul itu pasti. Karena apa? Pasti mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Beda dengan nabi-nabi yang di dalam Al-Quran, ada 24 nabi dan Rasul, itu diutus kepada kaum-kaum tertentu dan mereka punya syahadat sendiri. Karena itu hanya kepada kaumnya. Sementara Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. Oke, itu jawaban saya. Kemudian mungkin tidak perlulah ya menanggapi, karena kalau saya tanggapi juga mungkin akan ini kita menghilangkan hal-hal yang tidak diingini ya. Mungkin begitu aja, Tuan Moderator, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Al-Hidayah atas jawabannya. Sekarang Pak Al-Hidayah bertanya untuk terakhir kalinya, yang ketiga kalinya untuk Pak Malik. Nanti setelah Pak Malik menjawab, beliau juga akan bertanya untuk terakhir kalinya. Kemudian kita akan ke sesi battle ya Pak. Silakan 2 menit. Dimulai Anda berbicara. Baik. Oke, Saudara Malik, terima kasih. Tadi Anda beberapa kali menyinggung bahwa Paulus tidak membatalkan atau tidak bertentangan dengan Yesus, pengajaran Yesus. Tapi itu silakan aja ya. Itu keimanan kamu. Tetapi begini, ada satu hal yang paling besar yang mungkin di dalam kitab Anda sendiri, bahwa Yesus ini jelas di dalam Matius ayat 5 nomor 17-20, yang dia itu datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit runtuh, satu titik pun tidak akan dihilangkan. Begitu pula di Yohanes 7:19, bahwa kata Yesus, orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat itu berusaha membunuhnya. Jadi ayat Paulus membatal hukum Taurat ini ada 4 kali dalam Bible yang saya tahu. Tapi saya persingkat saja. Sekarang yang saya tanya, di mana ada satu ayat perintah daripada Yesus kepada Paulus sebelum keterangkatannya ke langit, bahwa hari ini kuperintahkan kepadamu membatalkan hukum Taurat. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Al-Hidayah atas pertanyaannya. Silakan Pak Malik, 7 menit dimulai Anda berbicara. Raisen Pak, biar bisa dibuka mic-nya. Oke, baik. Ya, silakan Pak Malik, 7 menit dimulai Anda berbicara. Hanya sahabatku Al-Hidayah yang didasari dengan ayat kemudian ditambahkan dengan asumsi. Jadi begini, padahal di awal udah saya sebutkan ya dalam statement bahwa dalam Kisah Para Rasul 15, ini perlu sangat disayangkan Bro Al-Hidayah ini nggak tahu tentang konsili pertama para rasul, yaitu yang dikenal dengan konsili Yerusalem. Kemudian kita kenal konsili kedua, yaitu konsili Nisea, yang sering difitnah oleh polemikus Jahanam. Tapi nggak apa-apa lah, cuekin aja mereka ya. Dalam konsili Yerusalem, konsili pertama ini, dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28-29, di situ dikatakan keputusan Roh Kudus kepada para rasul. Ingat, para rasul. Ya, konteksnya pada waktu itu Rasul Paulus dan Rasul Barnabas mendapati bahwa orang-orang Yahudi yang sudah percaya memaksa orang-orang non-Yahudi untuk mengikuti hukum Taurat. Ini salah. Penerapannya saja sudah salah. Kenapa? Karena hukum Taurat diperuntukkan untuk orang-orang yang mengikutinya, yaitu orang-orang Yahudi. Makanya Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 5, aku bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah untuk mereka yang melakukan. Sayangnya mereka yang melakukan itu adalah orang-orang cacat. Bukan cacat fisik, cacat mental, cacat akal. Begitu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Nah, itu baru benar, Pak. Apa maksudnya menyempurnakan? Contoh, 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat ini apakah tidak baik? Baik. 4 sehat, ya, nasi, lauk, buah, dan sayur. Tapi kemudian ditambahkan susu untuk menyalurkan semua vitamin yang terdapat dalam makanan itu. Demikian juga Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat agar hukum yang sudah bagus menjadi lebih indah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Di hukum Taurat dikatakan gigi balas dengan gigi, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Indah kan? Indah. Ajaran mana yang seperti ini? Nggak ada.
Makanya dalam Indonesia, hukum-hukum Kristen itu terpakai. Toleransi, mengalah, tenggang rasa, ada yang namanya RT, RW, itu bimas, bimbingan masyarakat. Untuk mendamaikan, ya sudahlah kalau masalah-masalah kecil ngalah. Itu seperti ajaran Rasul Paulus dari Tuhan Yesus. Dan dalam konsili pertama, yaitu konsili Yerusalem, hal ini sudah selesai. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat-jemaat di Antioquia dan jemaat-jemaat non-Yahudi, bahwa kamu bersih ketika kamu tidak memakan bangkai, kemudian darah, ya, tidak memakan binatang yang mati tercekik lemas, dan tidak melakukan percabulan. Kenapa di sini konteksnya tidak boleh melakukan percabulan? Karena percabulan ini dosa yang serius. Ya, bisa masuk kepada zina, LGBT, pemburitan, pemerkosaan, dan juga pedofilia. Nah, itu nggak boleh. Setelah Rasul Paulus menuliskan, setelah rasul-rasul, ya, termasuk Rasul Paulus menuliskan surat itu kepada jemaat non-Yahudi, masalah ini sudah clear bahwa hukum Taurat ini sebenarnya tidak dibatalkan, tapi tergenapi. Bahkan bukan hanya kitab Taurat, seluruh kitab nabi-nabi. Bayangkan, kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya untuk menyempurnakan Taurat. Seluruh kitab nabi-nabi, dimulai dari kitab sejarah, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, kitab puisi, itu semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Gitu loh. Karena isi dari hukum Taurat sampai kepada Nabi Maliaki, kitab Maliaki adalah tentang Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan Yesus yang diberitakan, kemudian Tuhan Yesus sudah datang, ya sudah selesai. Gitu loh. Orang yang sudah diceritakan, orang itu sudah datang, ya udah, mau apa lagi? Gitu loh. Makanya Rasul Paulus berkata, aku tidak membatalkan Taurat, tapi Taurat ini sudah selesai karena orang yang dibicarakan oleh Taurat, oleh kitab para nabi sudah datang. Dan untuk sunat, Rasul Paulus tidak pernah melarang orang Kristen sunat. Tapi ingat, mindset Anda yang harus dibenarkan. Kalau misalkan ada orang iseng-iseng mikir, wah saya mau selamat, apa gimana ya caranya? Oh mungkin salah satunya adalah sunat. Nah ini sesat. Anda mau potong kemaluan Anda berapa kali pun, itu tidak menyelamatkan Anda dari dosa. Apakah bisa setelah Anda mencuri, kemudian Anda memotong kemaluan Anda sedikit, kemudian Anda berzina, terus Anda memotong kemaluan Anda sedikit, kemudian Anda merampok, kemudian Anda memotong kemaluan Anda sedikit? Bisa seperti itu Al-Hidayah? Supaya Anda selamat masuk surga? Nggak bisa. Mau Anda potong itu sampai habis, dosa Anda tidak akan terampuni. Bagaimana ini framing apa yang dijawab kepada pertanyaannya aja, saudaraku. Jangan menyerang saya sebab saya tidak diperbolehkan. Oh enggak, tenang kawan. Ya. Kita berdialog secara damai. Ya baik Pak. Nanti kalau misalkan di luar dari yang kita sepakatin tadi, saya pasti akan stop beliau. Silahkan Pak Malik. Bukan, saya tidak menyerang Bro Al-Hidayah, tapi saya menggunakan analogi supaya sahabat saya ini Al-Hidayah paham bahwa Rasul Paulus juga tidak melarang orang Kristen sunat. Tapi mindset seorang Kristen bersunat ini harus dibenarkan. Anda tidak akan selamat, mau Anda potong berapa kali pun. Itu yang mau saya sampaikan, bro. Tapi jika Anda bersunat tujuannya untuk kesehatan, untuk kebaikan tubuh Anda sendiri, ya nggak masalah, silakan gitu. Nggak ada larang-larangan. Bahkan di Kristen malah disuruh untuk sehat, untuk bersih. Makanya kami sebelum ke gereja mandi. Bukan hanya membasuh tangan dan kaki, tapi dari atas kepala sampai bawah kaki, ini semua dibersihkan. Gitu, Bro Hidayah. Oke, saya cukupkan saja, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Ya, terima kasih Pak Malik atas jawabannya dari pertanyaan Pak Hidayah. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Malik untuk menutupi sisi tanya jawab antara narasumber 2 menit dan Pak Hidayah akan menjawab sama 7 menit. Silakan Pak Malik, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, silakan Pak Malik. Iya, pertanyaan saya sebenarnya tadi belum dijawab. Maksud saya begini, Bro Hidayah. Dosa yang paling tidak terampuni dalam Islam adalah dosa syirik. Dosa yang tidak mengakui Allah, dosa yang menduakan Allah, menyekutukan Allah. Nah sekarang ini ada dosa yang tidak terampuni ya. Catat itu. Nah kemudian apakah dosa tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi? Apakah itu juga dosa yang tidak terampuni? Kalau memang ini dosa yang tidak terampuni, kenapa bisa ada dosa lain ya yang setara dengan dosa tidak mengakui Allah, yang setara dengan dosa tidak menduakan Allah? Dan apakah syahadat itu bukannya menyekutukan Allah?
Karena di situ Anda menempatkan Tuhan dengan nama kurir ekspedisi atau hanya bartender gitu loh. Maksud Anda gimana gitu? Anda tidak perlu ya meneguhkan iman Anda hanya dengan mengakui Tuhan dan utusannya, nggak perlu. Gitu loh. Yang perlu Anda lakukan hanyalah taat kepada Tuhan dan segala perintahnya. Makanya dalam Kristen itu benar sekali bahwa Rasul ini adalah alat Tuhan. Hanya sebatas alat yang digunakan Tuhan sebagai media menyampaikan firman-Nya. Bukankah syahadat itu malah adalah sebuah kesyirikan? Di mana Anda menempatkan nama Allah yang menurut Anda suci di samping nama orang biasa yang adalah hanya utusannya. Ya, begitu saja. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Pak Malik atas pertanyaannya. Silakan Pak Al-Hidayah menjawab sama 7 menit. Itu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih Bro Malik. Anda bertanya ulang ya, perjelas saja. Padahal saya sudah menegaskan bahwa apakah kalau tidak mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasul, itu adalah dosa besar atau lebih daripada syirik. Saya sudah mengatakan, di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 24, orang-orang kafir, bermakna kafir ini siapa? Orang syirik. Tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, bahkan mereka mengatakan dia telah mereka perkara dusta terhadap Allah. Sebenarnya tidak patut mereka berkata demikian karena Allah berkuasa, dan jika mengkehendaki, karena Allah berkuasa mengkehendaki menutup hati dan ingatan mereka daripada menyatakan apa yang engkau telah nyatakan. Jadi ini panjang ayatnya. Begitu juga di surah Al-A'raf nomor 5, maka tidak ada yang mereka katakan ketika datangnya azab kami kepada mereka, melainkan mereka mengakui dengan berkata sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim. Siapa itu? Yang syirik tadi. Yang ditanyakan oleh Bro Malik ini, yang tidak mengakui Rasulullah, itu kalau saya pribadi, karena ini tentu definisi Islam yang ditanya. Saya mengatakan sudah berulang-ulang bahwa sungguh syiriklah yang tidak mengakui Rasulullah, karena Rasulullah ini jelas diutus kepada seluruh umat manusia, banyak ayatnya ya untuk dosa-dosa yang tidak mengakui ini. Contohnya di An-Nahl lagi 39, di situ mereka bukan sahaja mendustaimu, bahkan mereka juga mendustai hari kiamat. Dan kami telah sediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat itu api yang menjulang-julang. Begitu juga di surah An-Na'am, Al-An'am 93, Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati untuk menerangkan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan padanya, dan supaya orang-orang kafir mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ini semua yang tidak mengakui Rasulullah ya, saya kutip yang tidak mengakui sahaja. Begitu juga dalam surah Quran nomor 7, celakalah bagi tiap-tiap pendusta yang berdusta. Begitu juga di Hud 35, mereka terus berdegil, bahkan mereka menuduh dan mengatakan nabi. Ya, ini kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Begitu juga di surah An-Naba 28, dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Begitu juga di surah Al-Mujahir nomor 20. Sekali binasalah dia, hendaknya bagaimana dia berani mereka-reka tuduh-tuduhan itu. Begitu juga yang terakhir di surah Al-A'raf ayat 37. Ini banyak ya ayatnya. Jadi ini mengenai dosa syirik. Jadi inilah yang beberapa saya kutip, bukan saja yang tidak mengakui Rasulullah, bahkan yang tidak mengakui nabi-nabi sebelumnya. Dan itu sungguh syirik karena apa? Islam jelas diperintahkan rukun iman yang saya bilang tadi. Apa itu? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan itu, bermakna otomatis mereka syirik, musyrik, atau kafir. Otomatis mereka itu berdosa besar, gitu. Itulah yang saya jawab daripada
statement saya yang awal tadi. Jadi kalau sekiranya Anda masih tidak terpuaskan, mungkin nanti boleh dipertanyakan kepada Islam yang lebih arif, ya. Ya, halo. Halo? Sepertinya putus. Iya, sorry. Sinyal saya. Sorry. Baik. Bukan, Mas Hidayahnya terputus kayaknya, terpental. Oh, saya pikir yang saya ini. Kita tunggu Pak Al-Hidayah masuk ya, teman-teman. Baik, Pak Agus. Pak Agus. Ini Pak Hidayahnya terputus, Pak Agus. Ya nanti tunggu aja. Sinyalnya tadi kayak yang jelek itu tadi sempat tidak kedengaran suara, mental. Oke. Ntar saya hubungi ya. Ya. Ya, selagi kita menunggu teman-teman dari Musim, Pak Hidayah sebagai narasumber dari Musim, saya mau menjelaskan lagi rules kita tadi bagi teman-teman yang baru aja gabung dan teman-teman yang baru menonton video kita di YouTube. Opening statement 8 menit, kemudian dilanjutkan dari sesi tanya antara narasumber 2 menit bertanya, 7 menit dalam menjawab. Kemudian nanti ada sesi battle. Sesi battle ini TikTok ya teman-teman, TikTok antara narasumber. Jadi yang siapa mau duluan dipersilahkan, entah itu dari Pak Malik atau dari Pak Al-Hidayah. Kemudian nanti langsung di closing statement 8 menit dan tidak ada sesi partisipnya. Iya. Malam ini bagus sekali ya diskusinya dan sangat santun sekali. Appraise juga untuk Pak Malik begitu baik ya dalam menyampaikan jawaban dan narasinya. Sangat baik sekali. Oke, teman-teman, kita masih live ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang nonton saat ini mendapat pelajaran yang baru, informasi yang baru dan mengerti yang selama ini kalian mempertanyakan mengenai kerasulan Paulus yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita yang diwakilkan oleh Malik. Dan mungkin juga bagi teman-teman Muslim yang sedang menonton ini bisa mengerti juga mengenai kerasulan Baginda Muhammad. Ya, saya rasa ini menjadi diskusi yang paling adem ya, saya rasa. Semoga penonton yang di live chat itu setuju dengan saya ya. Tuan Moderator, sorry ya, tadi habis baterai HP saya. Iya Pak. Ya. Bapak mau melanjutkan narasi Bapak? Ini ada 1 menit 56 detik atau diselesaikan Pak langsung kita sesi battle? Ya mungkin tadi itu jawaban saya, tapi itulah mohon maaf sebab tadi habis baterai, saya tidak sadar itu. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba gelap terus terkeluar. Oke ya, Bro Malik, itu jawaban daripada saya untuk sementara ini. Mungkin nanti bisa dipertajam, mungkin kalau tidak berpuas hati karena di sini ada pakar Quran dan saya ini tidak berapa menguasai, mungkin boleh dipertanyakan. Insya Allah saya minta bantuan daripada mereka. Mungkin itu aja deh, Tuan Moderator ya. Saya mohon maaf karena tadi terkeluar. Oke, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Al-Hidayah. Oke, Pak Al-Hidayah, mungkin tadi karena baru bergabung, saya jelaskan lagi rules kita ini di sesi battle TikTok. Ya, satu sama lain, saya tidak akan menyela. Di sini kalian bernarasi mengenai kerasulan Paulus dan Muhammad. Saya yang seperti tadi dipertajam di sini selama 25 menit. Siapa yang mau mulai, Pak Al-Hidayah atau Pak Malik? Ya, silakan siapa-siapa aja.
Silakan Bro Malik. Ya, silakan Pak Malik. Sedikit saran, mungkin nanti kalau belum klimaks tambahin 5 menit ya, jadi 30 menit tanya jawab. Oke, 30 menit baik, betul. tambahin 5 menit ya. Berarti saya bikin langsung aja 30 menit di sini ya. Apakah Iya. Pak Al-Hidayah setuju, Pak? Ya kita berbagi dua aja kalau gitu. Supaya Oh, ada. Ya, jadi 15 menit ya. Ya, betul. Hidayah. Ya, Betul. ya, siap. Terima kasih teman-teman. Silahkan Pak Malik dimulai. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Iya, Bro Hidayah yang disayangi oleh Tuhan Yesus, terima kasih untuk mempersilahkan saya terlebih dahulu. Jadi saya mungkin karena kita battle ya, saya mau tanya gini aja. Syirik adalah dosa tidak mengakui Allah. Betul atau tidak? Tidak. Betul. Iya. Kemudian Anda juga mengatakan tidak mengakui Muhammad adalah syirik, betul? Betul. Tapi Anda mengatakan Anda tidak menyekutukan Allah. Apa maksudnya tidak menyekutukan Allah? Iya. Jadi dosa syirik itu tidak mengakui Allah. Kemudian Anda juga mengatakan tidak mengakui Muhammad adalah syirik. Tapi Anda tidak menyekutukan Allah. Tidak. Oh ya udah, dari sini teman-teman saja ya yang mencerna apapun jawaban sahabat kita Al-Hidayah, mari kita terima. Ya, kemudian saya mau bertanya dulu. Ini kita tektok, kamu juga bisa tanya ke saya. Oh, tidak apa-apa. Silakan aja dulu. Apakah ajaran Rasul Muhammad ya yang menurut kamu Rasul bertentangan atau sejalan dengan ajaran rasul-rasul lain? Di dalam Islam yang saya tahu, di dalam Islam itu memang ada sih ada yang sudah bukan dihilangkan, tapi Rasulullah ini atau agama Islam sebagai agama penyempurna di situ dilengkapi dengan mungkin keupayaan Allah, keterbatasan sebagai gimana mau ngomong bahasa Indonesia ya, mengikut kemampuan manusia itu sendiri gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu tentu saja seperti halnya sunat itu hanya mengikuti milata Ibrahim dan itu hadis. Dan kalau wajib mungkin sebab daripada silsilah Ismail, Rasulullah itu bahkan sampai sanadnya kepada Rasulullah. Tetapi kalau hal-hal yang lain mungkin di hukum-hukum sebelumnya, karena saya ini tidak boleh bernarasi lebih daripada Al-Quran, karena saya tentu tidak hidup di zaman Taurat atau Zabur atau Injil itu sekalipun. Tetapi saya berpandukan Al-Quran saja. Kalau Al-Quran itu begitulah mungkin. Oke, tapi intinya adalah ajaran rasul-rasul sebelumnya dengan rasul sesudahnya tidak bertentangan kan? Ya tidak, mengenai keesaan Allah. Ya, gimana? Mengenai keesaan Allah. Dan beberapa syariat lain? Syariat lain, bentar ya, kalau syariat-syariat ini sebab saya ini bukan pakar Quran nih. Enggak apa-apa, menurut kamu aja, kita santai aja. Iya, kalau syariat-syariat itu seperti beribadah ya, ibadah mungkin puasa, menunaikan zakat, ya, fitrah, ataupun menunaikan haji di bait suci mungkin ya, begitu. Itulah syariat Islam. Oke, artinya tidak bertentangan ya? Iya. Tapi kenapa syariat Muhammad bertentangan dengan syariat Isa? Oh, ini pertanyaan kebalik ya? Oh bukan, jadi begini. Dalam At-Taubah ayat 29, di situ Muhammad dan Islam menerapkan jizyah. Tapi menurut kamu dalam hadis kan, Isa datang untuk menghapuskan atau menghancurkan jizyah. Kenapa bertentangan? Oke. Mungkin saya bukan menyerangnya, Bro Malik, tentu saja nanti saya konfirmasi dengan dua-dua kitab ya, melalui kitab Anda dengan Al-Quran. Seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran itu turun mengikut dengan kesesuaian karena Allah ini Maha Tahu. Tentu Allah ini mengetahui keterbatasan kemampuan manusia itu sendiri untuk melakukan hukum hakam dan perintahnya. Dan kalau Bro Malik tadi juga mengakui bahwa ada beberapa perintah seperti bunuh-bunuh, ya kawin-mawin yang dihilangkan. Itu dalam Islam saya rasa tidak banyak yang dihilangkan sih. Tetapi kalau Anda bertanya bahwa Isa bertentangan dengan Allah, itu
keimanan kami ya, mohon maaf ya, keimanan Islam, kami tidak mengimani Bible itu sebagai yang turun kepada Isa. Gitu. Karena bukan di situ poinnya. Jadi begini, kalau kita melihat perjalanan para nabi, bagaimana Nabi Musa, kemudian sampai Nabi Daud dan Tuhan Yesus, apalagi Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada satupun ajaran yang bertentangan. Tapi kenapa ketika masuk dalam Islam, dalam At-Taubat ayat 29, jizyah adalah salah satu ajaran kebanggaan Islam. Tapi kemudian hal ini bertentangan dengan Isa yang datang malah untuk menghancurkan ajaran Muhammad. Kenapa seperti itu? Oke, boleh saya nanggapi ya? Boleh. Oke. Saudara Malik mengatakan bahwa ajaran para nabi tidak bertentangan dengan Isa. Kita ke situ dulu, baru saya nanti ke konfirmasi dengan Al-Quran. Saya menyambung ayat yang tadi. Oke. Malik mengatakan tadi bahwa terang-terang Yesus itu menghilangkan semua yang di perjanjian lama, dan itu saya aminkan aja. Karena itu... Kapan saya bilang menghilangkan? Hah? Kapan saya bilang Tuhan Yesus menghilangkan semua yang di perjanjian lama? Ya, kamu tadi mengatakan bahwa yang di perjanjian lama itu semua digenapi oleh Yesus kan, jadi bermakna hilang kan? Ya gitu. Kamu tahu arti kata menggenapi nggak? Menggenapi itu bukan menghilangkan loh. Ya betul. Kalau ya terus kenapa kamu bilang saya berkata menghilangkan? Jadi gini, saya kata bilang menghilangkan. Buktinya kalau kamu tidak menghilangkan itu, pasti nanti Kristen ini akan melakukan perintah-perintahnya. Gitu. Loh, kami sudah melakukan itu. Apa saja syariat itu? Dalam Yeremia 31 ayat 31, Tuhan berfirman, aku akan menuliskan Tauratku ke dalam hati setiap insan, sehingga apa yang mereka lakukan bukanlah didasari oleh ketakutan, tapi oleh cinta Tuhan. Apa artinya? Dalam Kisah Para Rasul 2, pada hari Pentakosta pukul 9, para rasul berkumpul untuk memahami apa itu Taurat, yaitu beribadah kepada Tuhan. Inti dari seluruh kitab Taurat dan para nabi adalah janji keselamatan tentang Mesias, dan itu kami imani, puji Tuhan, dan kemudian menyembah kepada Tuhan yang benar, sebagaimana yang Tuhan Yesus firmankan dalam Yohanes 20 sampai 22 sampai 24. Akan tiba saatnya orang tidak akan menyembah di gunung ini ataupun Yerusalem, tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya itu yang disempurnakan. Jadi tidak ada kata menghilangkan, tapi menyempurnakan. Sedangkan ajaran Muhammad yang menegakkan jizyah, ini bentrok dengan kedatangan Isa, dengan ajaran Isa yang nantinya akan menghancurkan ajaran Islam. Kenapa bisa seperti itu? Gini Bro Malik ya, sebenarnya kalau diskusi, Anda bertanya, Anda perlu dengarkan dulu sampai saya habis ngomong. Baru nanti Anda sanggah gitu. Itu namanya dialog. Karena tadi ada gini, bentar. Karena ada statement Anda yang tidak saya lakukan dan tidak saya ucapkan, jadi itu nanti jatuhnya seuzon. Ya, jadi ini sebenarnya maksud saya. Karena bagaimana kalau saya menjelaskan tentang Islam, tentu Anda bilang Rasulullah yang membatalkan, betul. Nah, dari mana konfirmasi saya membenarkan itu? Karena Anda mengutip Yesus, Isa itu. Kan begitu? Nah, jadi dari mana konfirmasi saya ambil datanya? Pasti dari ajaran Yesus itu sendiri. Karena saya sudah mengatakan, Islam tidak mengakui bahwa Bible Gospel itu adalah yang turun kepada Nabi Isa. Itu. Jadi di situ tadi Anda potong. Padahal konfirmasi ini untuk saya menjawab sekalian. Nah, kalau Anda di situ sudah mengatakan bahwa hukum yang terdahulu itu dilengkapi hanya dengan hukum kasih, itu silakan. Itu keinginan kamu kok. Saya tidak paksa. Tetapi dalam Islam, alhamdulillah, walaupun Anda mengatakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah bertentangan dengan pengajaran Yesus, karena itu kan keinginan kamu, pastilah bertentangan. Karena kalau tiada yang bertentangan, nanti tiada dialog. Gitu. Dan melalui cara bagaimana saya menerangkan ini, melalui Islam, apa yang saya paham, dan untuk mempertajam itu lebih jelas, tentu saja saya mengatakan seperti ini yang saya bilang tadi. Silakan kamu imani yang itu karena kamu tidak akan percaya dengan Al-Quran. Gitu kan? Nah, jadi disinilah saya menerangkan. Hukum dalam Islam itu tiada apa yang hilang. Tiada. Saya sudah mengatakan, rukun dalam Islam itu terbahagi kepada dua. Rukun iman dan rukun Islam. Apa pula rukun iman? Percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab,
percaya pada nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Gitu. Jadi kalau memang ini bertentangan dengan syariat Anda, pastilah sebab ini Islam. Gitu. Jadi seharusnya kalau Anda merasa bertentangan, tidak usah Anda tanya, karena itu Islam punya, gitu. Kan? Tentu saja saya tidak bertanya nanti, kok kenapa ya Yesus bertentangan dengan Al-Quran begitu? Karena itu kan Bible, keimanan kamu. Tetapi dalam Islam, kami tidak mengakui bahwa Bible yang turun kepada kamu itu yang diturunkan kepada Isa alaihi salam. Itu. Jadi apa yang kamu rasa bertentangan di dalam Al-Quran, itu karena bertentangan sebelumnya daripada pengajaran kamu sendiri. Terima kasih. Lanjut. Iya, kalau tidak boleh dibahas pertentangan, buat apa ada dialog? Gini loh Al-Hidayah. Kamu perlu memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Bahwa ajaran Islam harusnya tidak boleh bertentangan dengan para nabi. Betul tidak? Nabi yang benar ada ajaran nabi-nabi lain. Kalau memang Tuhannya satu, sebentar, jangan dipotong. Sekarang waktu saya. Kalau memang Tuhannya satu, Tuhan Musa dan Tuhan Muhammad adalah satu, Tuhan Muhammad dan yang katanya Tuhannya Isa itu adalah satu, ya, harusnya ajaran-ajaran seperti ini tidak boleh bertentangan. Nah, kenapa dalam Quran surah At-Taubah jizyah ini menjadi ajaran kebanggaan, tapi ketika bertemu dengan Isa jizyah dihancurkan? Artinya kenabian Muhammad perlu dipertanyakan, apakah benar kalau memang ini adalah nabi yang sejalan dengan para nabi, yang ada di jalan para nabi, dan juga diutus oleh Tuhan yang sama. Gantian dulu, jangan dipotong. Kita yang tadi berbicara, sebentar aja. Yang jizyah itu yang menurut ajaran Isa itu kamu temukan di mana ya? Alkitab dalam hadis kan? Kamu nggak tahu? Dalam hadis ya. Saya belum pernah baca itu. Oke, Isa akan turun di akhir zaman, akan membasmi jizyah, menghancurkan jizyah. Sedangkan dalam Al-Taubat ayat 29, jizyah adalah ajaran kebanggaan. Nah, bagaimana dua nabi yang katanya diutus oleh satu Tuhan ini ternyata ajarannya bertentangan. Dan kamu tadi belum bisa menjelaskan itu, makanya saya tadi tanya. Semua nabi-nabi yang berada pada jalan nabi-nabi dan diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang tetap Tuhan, tidak libur jadi Tuhan tanpa dituhankan, dan juga Tuhan yang disembah tanpa minta-minta disembah. Ajarannya tidak pernah bertentangan. Tapi baru saya dapati ini. Jadi yang beberapa? Atau beberapa? Kenapa? Atau ayat 29 silakan dibaca. Atau ya kita ini aja supaya kita boleh baca. Ya, di situ ada penegakan ajaran jizyah sebagai ajaran kebanggaan. Atau 29-nya. Loh, kamu nggak tahu ayatnya? Tidak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Iya. Saya baca aja dulu. Karena saya sudah bilang, saya ini bukan pakar Quran, Bro Malik. Oh iya, nggak apa-apa. Santai. Hehehe. Intinya adalah begini, mari kita menfokuskan siapa Muhammad sebenarnya. Ya, apakah Muhammad ini di mata Isa adalah seorang rasul? Ya, ataukah dia ini ya mungkin karena salah paham atau bagaimana? Karena kalau memang di mata Isa Muhammad adalah rasul, kenapa ajaran Muhammad dihancurkan oleh Isa? Sangat disayangkan gitu. Ayo, gimana Al-Hidayah, silakan. Ya, oke, terima kasih. Saya rasa nanti ya kita baca dulu. Kalau ini yang kamu maksud ya, saya baca terjemahnya aja. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itukah? Iya, baca terus sampai bawah. Dan hari kemudian terus sampai selesai. Hari kiamat ya. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Allah yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, sehingga mereka membayar jizyah, pajak, dan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Di sini saya rasa tidak yang bertentangan ini. Karena Isa datang untuk apa aja? Kamu tahu kedatangan Isa kedua kali itu untuk ngapain? Menghapuskan jizyah, membunuh babi, menghapuskan salib. Pinter banget. Iya. Jadi sebentar. Jadi kalau ayat ini Bro Malik, coba kita baca ya pelan-pelannya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bermakna hari kiamat itu pada hari itu ya. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Rasul-Nya.
dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, sehingga mereka membayar jizyah, sehingga mereka bermakna mereka itu memang membayar jizyah. Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan orang-orang yang beriman. Paham. Nah, sehingga mereka membayar jizyah pajak dengan penuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Betul. Nah, jadi apa yang bertentangan kira-kira menurut Nah Anda? sekarang saya tanya samamu, kedatangan Isa 2 kali itu untuk ngapain? Ya itu aja, menghapuskan jizyah itu aja lah. Kalau Nah, Muhammad menegakkan jizyah, Isa menghapuskan jizyah. Kenapa bertentangan? di mana Muhammad menegakkan jizyah itu? Ayat itu diterapkan tidak sama Muhammad, apa dihapus juga sama Muhammad jizyahnya? Oh, bukan ada kena mengena di sini sama Muhammad. Coba kamu baca aja. Nanti Ayat kalau itu ya diberikan untuk Muhammad supaya dilaksanakan, betul atau tidak? ya itu wahyu Allah kepada Rasulullah Nah. memberitahukan kabar Isa. Iya, diterapkan kan oleh Muhammad? Ya, oke. Jadi sekarang dalam Nah, Islam menerapkan ajaran jizyah, sedangkan Isa datang menghancurkan jizyah. Kenapa seperti itu? Oh, jizyah yang dimaksud oleh Islam itu apa menurut Anda apa? Loh kan di situ tertulis Nah, bahwa jizyah ini orang-orang yang tidak masuk Islam diwajibkan bayar pajak, diwajibkan bayar jizyah. Kenapa? Hah? Apa itu? Yang tidak masuk Islam membayar pajak? Gimana? Orang-orang yang tidak masuk Islam diwajibkan membayar jizyah. Oh, di mana itu? Di mana ayatnya? At-Taubat ayat 20. Loh, ayatnya kamu baca kok. Oh, Gimana sih kamu? saya membaca ini dari tadi, saya sudah ulang 2 kali kok. Nih, Iya, di situ ayatnya. pelan-pelan ya Bro Malik ya. Oke. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Bermakna siapa? Kepada Allah. Kepada Artinya Allah. tidak masuk Islam kan? Betul. Dan hari kemudian siapa? Nah, Terus siapa apa yang kamu bingungkan? Apa yang kamu bingungkan? orang-orang yang bukan Islam, bukan membayar. Mereka itu kan saling membayar bagi mereka yang di luar Islam itu. Kok bisa? Orang-orang yang bukan Islam dipaksa orang Islam, dipaksa Muhammad untuk membayar jizyah. Artinya Muhammad menegakkan jizyah. Tapi kenapa Isa datang menghancurkan jizyah? Mana dipaksa di situ mana? Ada nggak? Mana? Coba baca dulu. Perangilah orang yang tidak beriman. Perangi. Ya Perangi. perangi. Iya. Sampai mereka tunduk membayar jizyah. Iya. Apa itu namanya kalau bukan maksa? Bukan begitu maksudnya. Oh, kamu baca apa sih? Ya. Ya, sekarang gini ya. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka tunduk membayar jizyah. Terus kamu bilang itu kalau nggak maksa apa? Iya. Ngechat dari WA gitu. Sebentar ya Bermalik. Sebentar ya. Biar kita urut ini. Mereka yang tidak maksudnya mereka nggak maksa tapi ngechat dari WA, ngirim fax gitu ya. Bayar jizyah udah telat nih, jatuh tempo gitu, enggak gitu. Bukan begitu, bukan begitu maksudnya. Iya. Coba kita urut ya pelan-pelan lagi supaya saya juga paham. Silakan coba. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan. Pasti yang tidak mengharamkan ini siapa? Yang bukan Islam kan, betul kan? Bukan itu poinnya, sahabatku. Poinnya adalah Islam Muhammad menegakkan jizyah. Sedangkan Isa menghancurkan jizyah. Mana Islam di situ, Muhammad situ mana? Oh, jadi yang menegakkan jizyah itu bukan orang Islam? Bukan. Itu orang-orang kafir. Loh, tapi kan yang meminta jizyah itu harus dibayarkan orang Islam. Eksekutifnya kan orang Islam. Ya, betul, maksudnya Allah kalau mereka beriman, kalau tidak mau beriman dihapuskan gitu. Kok kamu baca bagaimana ini? Pelan-pelan ya. Sekarang gini ya, sekarang yang minta uang jizyah itu siapa? Saya tidak tahu, tidak dalam Islam itu tidak minta. Ya itu Islam, jangan bilang nggak tahu dong. Jelaskan ayat itu diwajibkan supaya Islam meminta kepada orang-orang kafir bayar jizyah. Mana? Jadi ayat itu untuk siapa? Ayat ini turun kepada Rasulullah pemberitahuan tentang kedatangan. Turun kepada Muhammad. Agar Muhammad meminta uang jizyah. Bukan mana uang minta. Oh, Muhammad gak minta uang jizyah. Sebentar ya Bro Malik, sebentar. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Tidak kena mengenai dengan Islam. Nah, mereka bayar ke siapa?
Kepada ini yang ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah dengan hukum hakamnya. Orang ahli kitab bayar ke siapa? Kepada mereka sesama mereka. Tidak kaitan dengan Islam, Masya Allah. Coba kamu baca baik-baik ya. Aduh, Kitab bayar ke siapa? Ini kan Ahli kitab bayar ke siapa? kepada ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah. Enggak. Yang bayar ini siapa? Yang bayar siapa? Orang-orang kafir. Yang menerima uangnya siapa? Menerima uangnya mana ada Islam sini? Tiada. Ya siapa Orang yang menerima kafir uangnya? itu. Orang Siapa yang menerima kafir. uangnya? Miss, ini siapa yang Miss, saudara? Miss ini. Siapa yang menerima uangnya? Oke, saya urut pelan-pelan lagi ya. Enggak. Saya tanya Itu dulu samamu, siapa yang menerima uangnya? orang-orang ahli kitab itu yang tidak mau beriman kepada Allah. Ya udah dipelajari lagi aja pertanyaannya. Iya. Itu aku jelasin sama kamu, Iya. Jelaskan, ayat jelaskan. itu ya diwajibkan orang-orang kafir membayar jizyah kepada orang Islam, bukan kepada ahli kitab. Justru yang diwajibkan untuk membayar itu adalah ahli kitab, uangnya dikasih kepada Muhammad dan orang-orang Islam. Mana? Coba dibaca lagi deh. Mana enggak ada Muhammad dan Islam sini enggak ada. Waduh, itu diperintahkan supaya orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad dan Allah bayar ke Islam. Oh, gitu pengertian kamu ya. Jadi gini kita Loh, memang ayatnya. Paman. Waduh. Ya. Oke, Kamu sebelumnya pernah baca ayat ini enggak? Oh, saya tidak pernah baca, tapi justru bila Pantas. saya ada kaitan ini. Ya. Nanti gini Bro Malik, nanti mungkin kita bisa pertajam karena saya juga nanti tanyakan kepada ulama Islam. Oke. Ya sudah, apapun jawaban kamu kami terima, biarkan audiens yang menilai. Okay. Nah, sekarang kamu mau bertanya atau gimana? Apa saya bertanya lagi? Oh, kalau bisa ya saya nanya sedikit aja lagi. Untuk Boleh. Saya nanti adil kan. Jadi kalau nanti saya dibaca lagi atau obatnya ya. Iya. Penonton sekalian, kita terima jawabannya. Oke. Tadi kamu mengatakan ini tentang ini Bro. Surat ini aku penasaran ini. Yang saya bilang, yang saya minta maksudnya ada enggak daripada Yesus sendiri mengatakan itu batal gitu? Atau diperintahkan kepada Paulus untuk tidak melakukan gitu? Gimana pertanyaannya? Begini. Kalau mengikut pada kesaksian Paulus kan di Galatia 5:2-6. Bacakan ayatnya. Oke. Biar saya bacakannya. Ini sunat ya. Kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Itu di Galatia 5 dan 2 dan 6. Nah, di Roma 4 ayat 14 sampai 15, hukum Taurat itu memang tidak berguna sudah kata Paulus. Begitu juga di Galatia nomor 2 ayat 16, tidak ada yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Nah, begitu juga di Kisah Para Rasul pasal 18-13 meyakinkan orang Yahudi beribadah dengan bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira ada enggak daripada Yesus sendiri ya, daripada Yesus? Jawaban kamu silakan aja. Saya tidak akan paksa kok. Itu keyakinan kamu kan. Saya cuma mau pertanyaannya sekarang begini, ada enggak satu orang aja yang bisa melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna? Ada buktinya Islam melakukan. Islam sejak kapan Islam punya hukum Taurat? Ada. Dalam Al-Quran ada. Iya, di mana? Oke, sekarang saya tanya sama kamu, di mana ayat Quran diwajibkan untuk sunat? Kalau dalam Al-Quran tiada, itu kan dalam hadis. Kamu yang bilang. Oke, ya sudah, berarti kamu bukan pelaku hukum Taurat. Terus sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu nggak sunat, bisa nggak kamu masuk surga? Oh, tidak bisa kalau laki. Oh, nggak bisa? Karena itu kan hukum Islam. Jadi ada dosa lagi yang selain tidak terampuni selain dosa syirik, yaitu dosa tidak sunat. Bukan begitu maksudnya. Tapi apa yang saya tahu kan kamu bertanya tentang di luar Alkitab ya. Maka saya menjawab dengan kamu bahas sunat gitu loh. Jadi ini tentang sunat dulu, tidak apa-apa. Jadi ini Islam itu diwajibkan berhitan juga, karena kami itu mengikuti milata Ibrahim sesuai dengan apa yang di Al-Quran dan hadis. Oke, kalau gitu sebutkan ayat Quran Ibrahim sunat. Kalau di Al-Quran tidak ada, tapi sebentar ya. Loh, kok nggak ada juga? Sebentar, sabar. Iya. Tidak apa-apa Bro Malik, kamu silakan dulu jawab yang tadi, mungkin untuk mengapresiasi aja supaya tidak hilang masa kita ini. Sudah tinggal berapa menit aja.
Nggak apa-apa, nanti tambahin 5-10 menit lagi nggak apa-apa. Yang penting kita diskusi santai. Bahkan hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Terus kemudian tiba-tiba kamu mengklaim kamu punya hukum Taurat. Lah kok bisa? Sejak kapan Musa memberikan hukum Taurat kepada Islam? Kan nggak pernah. Ya jangan terlalu berekspektasi tidak sesuai harapan dan kenyataan gitu, Bro Al-Hidayah. Karena sejatinya, dan sebentar, bahkan rasul-rasul pun mengakui bahwa hukum Taurat ini adalah untuk orang Yahudi yang mampu cacat. Mereka semua cacat dalam melaksanakan hukum Tuhan. Tidak ada orang yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena nggak ada yang mampu. Gitu. Nggak ada yang mampu sunat gitu ya? Sunat itu hukumnya wajib. Oke, wajib. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersunat? Tidak masuk surga. Loh kok bisa? Hanya karena tidak bersunat, tapi kalau dia beramal, beribadah, dan lain-lain sebagainya, tetap gak ketolongan. Bahkan dan menyekutukan dengan mengakui Muhammad sebagai nabi, kalau tidak mengakui itu adalah dosa syirik, tapi tetap kalau nggak sunat nggak bisa masuk surga. Lah kok bisa konsep seperti itu ada? Coba silakan. Karena kami mengikuti milat Ibrahim. Mana ayatnya tadi itu di Quran 2 surah Quran 2 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Robnya atau Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga ya Allah, dari keturunanku Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang lalim. Bermakna yang di luar daripada Islam itu yang lalim, itu tidak termasuk di situ. Kemudian di Quran 3:68, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikuti dan Nabi ini Muhammad beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Ya, itu di Bukhari 6298. Begitu juga di Muslim 257. Jadi hukum-hukum ini memang sih kalau di dalam Al-Quran tiada itu yang sunat-sunat itu tiada. Apa yang saya tahu. Cuma itu ada hadis kalau tidak salah. Tapi yang ditegaskan dalam Al-Quran ini, Ferguson, ini kan mengikut syariat, ajaran daripada Abraham itu sendiri. Karena silsilah yang Rasulullah ini daripada Ismail itu kan nyambung. Saya sudah bilang tadi. Itu silsilahnya aja. Sekarang gini, Nabi yang benar adalah menerima wahyu yang lengkap dari Tuhan. Menerima firman yang lengkap dari Tuhan. Bagaimana Tuhanmu bisa lupa menaskan ayat untuk memerintahkan Islam sunat? Kenapa hal itu bisa sampai tidak ada dalam Quran? Lalu kemudian teralibi, kemudian teralibi mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mengikuti hadis. Ingat, Rasul yang benar adalah Rasul yang ajarannya sesuai dengan Allah. Kalau ada dalam hadis itu ajaran sunat tapi di Quran tidak ada, maka kembali kepada Quran. Ya jangan sunat, gitu kan. Tapi kenyataannya kalian mengikuti hadis. Ingat, dasar iman Islam. Apapun yang bertentangan dengan Quran, maka yang benar adalah Quran. Jadi kalau misalkan baca Quran, nggak ada perintah sunat, di hadis ada perintah sunat, maka yang benar adalah Quran. Jangan sunat. Dan kok bisa sunat? Terus sebentar. Di mana rujukan ayat Quran bahwa tidak sunat ini tidak bisa masuk surga? Bahkan dosanya setara dengan dosa syirik. Silakan. Oh, itu dosa syirik itu kamu melampaui, itu mana ada itu. Kok sampai di syirik? Jadi gini, saya sudah bilang ya, di Al-Quran memang tiada sunat-sunatan itu. Tetapi Al-Quran, kami diberi pesan oleh Rasulullah beriman kepada apa itu? Dua, Al-Quran dan Sunnah. Itu hadis. Kalau ada memang sanad, matanya, doif dan toifnya itu masih utuh, lengkap, ada pembandingnya, itu memang semua dari kami imani. Apakah hanya Al-Quran itu wahyu Allah? Tidak, karena Rasulullah ini juga sebagai orang yang terpercaya. Tentu apa yang diucapkannya itu bukan sebagai kata-kata manusia awam. Jadi bila perintah sunat ini diwahyukan kepada Rasulullah, walaupun itu hanya di hadis, ya itu bukan berarti Allah itu lupa, tidak. Tetapi apakah kesehari-harian di dalam
perjalanan hidup Rasulullah itu perlu dituliskan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Lalu Bro, salah satu dari rukun Islam yang wajib adalah sunat. Sholat, zakat, sunat, ya, puasa dan haji. Sholat, zakat, haji, dan puasa ada dalam Quran. Tapi ini sunat. Kenapa nggak ada? Mana sunat di dalam Al-Quran yang hukum wajib mana? Oh, jadi sunat nggak wajib? Mana kamu bilang tadi, mana itu? Loh, kamu salah paham lagi. Rukun Islam kan? Rukun Islam itu ada 5, ya kan? Sholat, zakat, puasa, sunat, haji. Bener nggak? Mana sunat? Oh, jadi sunat nggak wajib? Enggak ada. Coba. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam kan? Kedua, oh iya. Benar. Ya kamu benar. Tapi sunat itu wajib atau tidak? Teman-teman, waktu udah habis. Saya tambahin 10 menit. Apakah disetujui, teman-teman? 5 menit aja. 5 menit aja ya. Sudah menjawab pertanyaan saya tadi, dia tanya balik saya. Udah puas hati aku ini. Iya, ini ada 5 menit Pak Alhidayah. Anda iya. bisa menjawabnya dengan sangat ini dan Anda bisa bertanya dan sepuasnya. Oke. Silakan. Jadi Oke ya, 5 menit ya teman-teman. Setelah break 5 menit ini, kita closing statement ya. Bentar. Silahkan. Gus, bagaimana Pak Gus? Mau dilanjut 5 menit ditambah Ya. atau Agus gimana? Ya, Al-Hidayah setuju kok. saya rasa cukup. Oh, tinggal dicukupkan masuk ke teman-teman. Kesimpulan. Ya tidak apa-apa lah. Ya kalau gitu ikut aja lah. Tidak puas hati ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah battle tadi, Pak Malik dan Pak Al-Hidayah. Sangat baik sekali. Sekarang closing statement dari Pak Al-Hidayah. Nanti akan dilanjutkan closing statement dari Pak Malik, 8 menit. Masing-masing narasumber. Silahkan Pak Al-Hidayah, 8 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya, insya Allah malam ini ya, untuk pengetahuan semua, saya ini bukan pakar Al-Quran, bukan pakar Islam. Saya berdialog di sini hanya untuk mengapresiasi dan melengkapi kewajiban sebagai oknum beragama. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada pihak FIC ya. Kalau Malaysia bilang FIC, kalau di situ FEC ya, FEC. FEC ya, C pula. Ya, jadi terima kasih dengan undangan ini. Selebihnya kalau tidak terpuaskan daripada saya mohon maaf karena saya ini memang saya jujur. Saya bukan pakar Islam, saya bukan pakar Al-Quran, tetapi qada dan qadar Allah itu yang saya imani. Apa yang ada di dalam Islam dan Al-Quran. Dan mengenai Rasulullah dengan topik ini, alhamdulillah, walaupun mungkin tidak terpuaskan, tetapi setakat ini apa yang saya tahu, Islam diajarkan berkesesuaian dengan apa yang saya utarakan, yaitu Allah itu menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah mengikut kesesuaian dan kemampuan manusia itu sendiri. Nah, kalau sunat tadi itu mungkin belum clear kepada Bro Malik, tapi alhamdulillah beliau juga terima bahwa tiada dalam rukun Islam itu yang sunat dan itu hanya dalam hadis. Nah, kenapa Islam melakukan itu? Karena kami mengikuti syariat para nabi. Bukan saja itu, bahkan ada beberapa syariat, termasuklah bercuci tangan dan kaki, termasuklah bersujud, termasuklah berpuasa wajib, termasuklah perempuan berkerudung, termasuklah tidak makan babi, dan termasuklah pula kalau mati itu dikafani, bukan kerendam. Jadi di dalam Islam sendiri, apa yang kami imani yaitu. Jadi kalau menurut ajaran di luar daripada Islam, mereka mengatakan Islam ini salah, tidak apa-apa. Karena memang tidak ada perbandingan agama itu kalau sudah sama. Buat apa mau didiskusikan, kan gitu. Karena sudah sama, ya satu Tuhan aja, jangan berdiskusi dengan sesama. Jadi saya mohon maaf ya kalau ada kekurangan di sini. Mungkin boleh nanti dipertanyakan di sisi lain atau mungkin di luar sana ada umat Islam ya, yang lebih pakar ya. Tapi alhamdulillah saya tidak akan keluar daripada konteks karena Rasulullah ini di dalam hadis juga banyak diterangkan bahwa sebagai Rasul yang paling mulia dan itu dikuatkan dalam Al-Quran tadi bahwa
Rasulullah ini diturunkan kepada seluruh umat manusia, menjadi petunjuk kepada sekalian manusia dan alam semesta. Itulah yang saya bilang mengikut kesesuaian kemampuan manusia yang ada di zaman ini. Tapi tidak berarti hukum hakam yang Allah turunkan sebelumnya kepada nabi-nabi itu akan dibantah oleh Allah sendiri. Kalau dalam Islam itu kami tidak boleh berbuat kalau memang itu tidak diperintahkan, apalagi kalau memang ada perintah itu wajib kami perbuat. Karena hukumnya itu fatal. Jadi sebab itulah menurut keyakinan saudara-saudara kita, kenapa Islam begitu dan begini, mungkin karena ada kesilapan ya, ada kesilapan maupun daripada kitab mereka ataupun daripada Al-Quran itu sendiri. Tetapi alhamdulillah setakat ini apa yang saya tahu, belum ada yang melincing daripada pengajaran nabi-nabi sebelumnya. Karena kalau kita boleh merungkai sedikit di ajaran sebelumnya bahwa hitan itu juga adalah wajib. Itu sesuai dengan kejadian 17 ya, dari 17 sampai kejadian 17 11 sampai 12, dan ada banyak ayat sebenarnya dalam Bible sendiri seperti di Yesaya 5:21, begitu juga di 1 Samuel 17:35. Jadi itu keyakinan mereka. Kalau memang pun mereka sudah tidak mengikut, silakan aja. Tapi Islam tetap menjalankan syariat itu karena apa? Benar Allah ini berfirman pernah menurunkan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Itu dalam Al-Quran dijelaskan, sungguh kami telah menurunkan nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Dan di kalangan mereka ada pula yang kami berikan hikmah. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Dan datanglah kemudian Rasulullah ini sebagai penyempurna nabi-nabi atau ajaran yang sebelumnya, karena di zaman itu pastinya tiada nama agama itu ya. Apa yang mungkin kalau di sini boleh saya sebutkan, tiada nama agama di zaman itu, hanya agama tauhid atau yang lebih dikenali sebagai Muslim. Karena apa definisi Muslim? Mereka menjalankan syariat seperti yang saya sudah jelaskan, dan juga tauhid Muslim itu adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kalau di dalam kitab-kitab mereka juga mungkin kita boleh temukan itu seperti di Bilangan 23:19, Ulangan 64, 2 Samuel 7:22, Yesaya 43:10-11, Yesaya 48:12, Yesaya 49:26, Keluaran 20 nomor 5, Ulangan 33:26, Keluaran 9:14, Keluaran 20:34, Keluaran 23:24, Keluaran 20 nomor 5, Imamat 19:4, Keluaran 34:17, Mazmur 9:7 ayat 7, Yesaya 44 nomor 9 dan sampai 20. Dan itulah beberapa oknum la ilaha illallah di dalam kitab-kitab yang sebelumnya yang sekarang diimani oleh saudara-saudara kita daripada Nasrani. Di sini saya mohon maaf kalau saya tidak dapat sebutkan ayat per ayat, tapi insya Allah ini ada recording yang bisa buka daripada ayat-ayat yang saya sampaikan itu, karena ini waktu menyempit sekali. Sekali lagi, termoderator sama pihak FIC, saya berterima kasih atas undangan ini sama Bro Malik ya. Saya berterima kasih kepada Anda. Insya Allah kapan-kapan kita nanti mungkin diskusikan hal yang lain-lain pula ya. Di sini mungkin setakat ini daripada saya akhiri saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya silakan. Terima kasih Pak Al-Hidayah. Sekarang Pak Malik 8 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, puji Tuhan. Akhir dengan baik. Di sini kita lalui tadi ya dari dialog barusan, bahwa yang pertama, satu, Rasul Paulus terbukti tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, segala apapun yang perlakukanlah terlebih dahulu itu kepada orang lain. Dan Rasul Paulus melakukan hal demikian. Apapun yang dia punya, dia selalu bagi kepada orang-orang. Bahkan ketika dia mengabarkan Injil, dia bukan seperti wisatawan yang jalan-jalan ke kota dari kota, ke negara dari negara, tapi dia juga bekerja dengan kedua tangannya, membuktikan bahwa kegigihan seorang rasul ada pada diri Rasul Paulus. Dan itu adalah Rasul Paulus, rasul panutan kami. Ya, Rasul Paulus ini adalah salah satu rasul yang menjadi pedoman, karena ajarannya yang sempurna dan juga
dan tentu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kemudian tadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap bahwa Al-Hidayah mengakui bahwa tidak mengakui Allah itu syirik dan juga tidak mengakui Muhammad itu. Al-Hidayah menyekutukan Allah dengan Muhammad, menyamakan derajatnya. Dengan adanya nama embel-embel Muhammad di samping Allah, itu sudah membuktikan bahwa di sini ada dua oknum yang disederajatkan. Disandingkan namanya dengan tukang pel, nggak perlu sih sebenarnya hal seperti itu. Nah kemudian ajaran Isa ternyata bertentangan dengan Muhammad. Muhammad menegakkan jizyah, Muhammad diperbolehkan menerapkan jizyah, tapi Isa datang kedua kali untuk menghancurkan jizyah. Harusnya kalau memang diutus oleh satu Tuhan, nabi-nabi memiliki syariat yang sejalan. Sebagaimana kalau kita melihat dari Musa, Yeremia, Yesaya, dan nabi-nabi lain, Daud kemudian, ya kan, dan juga sampai kepada dinisbatkan ajaran Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada satupun yang bertentangan. Bahkan sampai kepada Rasul Paulus pun tidak ada yang bertentangan. Semuanya digenapi, semuanya disempurnakan, kemudian disampaikan. Nah ini baru nabi yang benar. Di luar daripada kesaksian dirinya, karena kesaksian yang sah adalah dua orang. Tuhan Yesus juga berfirman itu dalam Yohanes 5. Jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, aku adalah pembohong. Tapi jika orang lain yang bersaksi tentang benar, kesaksian dua orang adalah sah. Rasul Paulus tidak mengakui dirinya sebagai rasul sendiri. Tapi Ananias yang mendapat mandat langsung dari Tuhan Yesus, mengakui bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang diutus langsung oleh Tuhan Yesus menjadi alatnya. Dan yang namanya alat itu tidak perlu semua kebutuhannya, semua keinginannya, ya keinginan bukan kebutuhan, keinginannya terpenuhi. Misalkan sandang, pangan, papan, perkawinan, ini kan sebenarnya hal-hal yang nggak perlu terlalu dijamu gitu. Kawinnya harus dijamin, pakainya harus bagus, bawa kuda yang kekar gitu, nggak perlu. Bahkan Rasul Paulus saja menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau ada orang yang meminta jubahmu, berikanlah juga bajumu. Rasul Paulus melakukan lautan, ya kan. Kemudian Tuhan Yesus berfirman dalam Markus, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ketika mereka meminum racun, mereka akan selamat. Ternyata Rasul Paulus digigit sama ular beracun. Bahkan sampai orang-orang yang belum percaya pada waktu itu, tahanan-tahanan lain mengatakan, orang ini benar-benar dikutuk oleh dewa-dewa. Bahkan ketika dia selamat dari ombak yang membinasakan, dia masih digigit oleh ular beracun. Loh ternyata Rasul Paulus gak kenapa-napa. Akhirnya mereka semua takjub dan menganggap bahwa Rasul Paulus ini adalah jelmaan Zeus, bro. Di sini akhirnya Rasul Paulus mengabarkan Injil bahwa tidak ada yang namanya dewa-dewi, yang ada hanyalah Tuhan pencipta semesta alam, yaitu Tuhan Yesus. Sebab hanya ada satu Allah, ya, yaitu Allah yang esa, dan esa pula perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan disampaikan kepada Rasul Paulus, dan itu semua berhasil dengan sempurna. Tuhan Yesus berfirman dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah Tuhan kita Allah, Pancasila sila pertama. Ternyata Rasul Paulus juga berkata demikian. Allah itu esa, dan esa pula yang menjadi perantara manusia dengan Allah, yaitu manusia Tuhan Yesus. Dan gitu udah selesai ajarannya. Nah sekarang bagaimana dengan Islam? Bahkan sunat pun, kalau orang Islam tidak sunat gak bisa masuk surga. Loh kok bisa kayak begitu? Jadi bagaimana dengan orang yang mempunyai penyakit egenesis penis, yaitu adalah penyakit seseorang dilahirkan, laki-laki dilahirkan tanpa memiliki penis. Oh ini sudah pasti pintu surganya langsung ketutup, udah nggak ada jalan udah masuk surga. Karena dia nggak punya penis untuk disunat, dia lahir tanpa penis. Gimana kayak begitu? Atau orang yang belum disunat tapi udah dikebiri, wah udah tertutup pintu surganya, nggak bisa lagi, udah nggak ada harapan ketolongan. Nah itu dari perspektif Islam. Bagaimana dalam perspektif Kristen? Kita diperbolehkan sunat dengan tujuan membersihkan diri. Tapi kalau Anda tujuannya iseng-iseng pengen nyari, wah saya pengen selamat, bagaimana caranya? Oh mungkin dengan cara sunat. Oh ini salah. Karena sunat tidak menjamin keselamatan. Sunat memang menjamin kebersihan. Kalau Anda berbuat dosa, misalkan merampok, terus kemudian, wah saya harus menebus dengan cara sunat. Kemudian Anda merampok, terus Anda mau menebus dosa dengan cara sunat. Ya lama-lama sampai habis pun dosa Anda nggak rontok-rontok. Gitu loh. Itulah yang membedakan makna sunat dalam Kristen dan Islam yang perlu ditekankan bagi orang Kristen, di mana dalam Kisah Para Rasul 2
hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, itu kita diwajibkan beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Rasul Paulus juga mengajarkan begitu. Hiduplah kamu dalam kebenaran, hiduplah kamu dalam sukacita dan saling menyayangi. Jangan kamu marah sampai matahari terbenam. Ini kan mengajarkan bahwa apa yang Rasul Paulus sampaikan berdasarkan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Apapun itu. Dan yang Rasul Paulus ajarkan ini sesuai moral, akhlak, sampai sekarang pun kepake ajaran-ajaran seperti itu. Bahkan memang Rasul Paulus pencetus pertama, ilham pertama yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Dan itu semua dipakai untuk mengubah cara pandang manusia menjadi lebih baik. Manusia mengenal adab. Yang dulunya ada perbudakan, sekarang nggak ada perbudakan. Yang dulunya orang seenak-enaknya membunuh, sekarang tidak ada membunuh. Dan perlu diingat, kalau ada nabi yang sebelum kenabiannya dia menjadi orang yang baik, kemudian setelah jadi nabi dia orang jahat, ini nggak beres. Kenapa? Mari kita melihat kasus Rasul Paulus. Dia tadinya ingin menyiksa orang-orang yang percaya. Tapi ketika dia dilantik sebagai rasul, sebagai alat, dia berubah 180 derajat. Yang tadinya berjiwa pembunuh, kemudian dia menjadi lemah lembut. Hal ini pun juga sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kamu harus menjadi terang dan garam dunia. Kamu harus berlemah lembut kepada musuh. Ya kan, mengampuni orang-orang yang bersalah. Paulus memang tegas, Rasul Paulus tegas kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya dan memaksakan untuk hukum Taurat diterapkan kepada orang-orang non-Yahudi. Tapi dia sedikit pun tidak pernah membenci. Dia ditimpukin, bahkan sampai diseret keluar kota. Enggak ada masalah bagi dia nggak marah. Dia difitnah, dipenjara selama bertahun-tahun. Dia tetap teguh memberitakan Injil. Ini baru sifat rasul yang benar. Bukan kalau disinggung dikit, kemudian diperbolehkan untuk membunuh orang yang menghina. Tes. Hilang ya suaranya? Iya, kayaknya ini. Oke. Oke, Malik. Masih stay? Ajaran yang benar, dan untuk siapa? Ya, untuk Bang waktunya Al udah Hidayah, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyayangi Bang Al Hidayah. Salam kenal dari saya, Khalifah Malik. Ya. Terima kasih dari kedua bersumber, Pak Al Hidayah dan Pak Malik. Penyampaian dan dari diskusi ini sangat baik sekali. Saya juga appreciate buat Pak Malik, sangat baik sekali. Tidak ada framing dan tidak ada untuk mencela mengenai iman tetangga ya. Sangat baik sekali. Ini bisa dilihat teman-teman muslim bagaimana berkembang prosesnya Pak Malik dengan sangat baik sekali. Terima kasih Pak Malik atas kerjasamanya. Ini sangat kondusif sekali diskusinya, dan saya rasa teman-teman yang sedang menonton bahkan di dalam Zoom meeting ini merasa sangat ternikmati waktunya ya Pak ya. Terima kasih atas diskusinya. Sekarang saya kembalikan kepada host kita, Pak Kaisar. Silahkan Pak Kaisar. Oke, terima kasih ya moderator, terima kasih narasumber, Pak Al Hidayah, Bro Malik, dan juga Pak Agus ya yang mendampingi Pak Al Hidayah. Oke, untuk ke depan hari Selasa atau Rabu ya Pak Agus ya. Bisa dibuka Pak Agus mic-nya, udah di unlock. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya gini, masuk dalam partai tambahan. Partai tambahan artinya ini kan masih dalam hari yang minggu yang ini ya. Artinya nanti saling ininya rutin. Saling tandang. Dua-dua saling tandang dua-dua ini. Iya. Adalah tandang tambahan. Iya. Karena di luar perencanaan seharusnya kan minggu depan kan. Karena Al Hidayah itu tidak bisa hari selain minggu, jadi kita berikan ruang. Ya. Oke. Baik, sedikit dong. Saya sedikit boleh? Ya, Pak Malik. Kemarin kan Al Hidayah yang menantang saya dan saya sudah mengesep. Sekarang